warahmatullahi wabarakatuh. Hai, annyeonghaseyo Robun. Perkenalkan, nama saya Muti Fatul Hamdia dengan NIM 221 3300053 dari Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memenuhi tugas dari mata kuliah penulisan berita dan artikel, di mana dosen pengampunya adalah Pak Adi. Dan pada tanggal 25 April 2024, kita pada pertemuan ke-9, di mana pembahasannya mengenai teknik menulis opini fitur di media massa. Jadi, mengenai opini adalah merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Apa itu fitur? Nah, fitur itu adalah karangan kreatif yang terutama dirancang untuk memberikan informasi sambil menghibur tentang suatu kejadian, situasi, atau aspek kehidupan. Nah, biasanya tuh kehidupan seseorang. Nah, biasanya tuh bisa disebut dalam surat kabar yaitu soft news. Fitures tuh disebutnya dengan soft news, yaitu berita ringan. Dan teknik menulis artikel opini. Nah, yang pertama ada masalah yang akan ditulis. Yang kedua, lengkapi masalah dengan bahan pustaka. Terus ada bagi penulis pemula, diskusi masalah dengan teman atau pakarnya gitu. Terus ada artikel artikel harus didukung oleh fakta dan data. Terus ada artikel harus ada saran dan pemecahan. Yang tujuh harus mencantumkan sumber kutipan jika kutipan pendapat orang lain. Gitu. Terus aktual opini nih berkait dengan kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat. Terus ada 3 tahap nih dalam kegiatan menulis artikel. Yang pertama ada pre-penulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Nah, tahap pertama adalah pra-penulisan, yaitu pada tahapan ini tuh menulis harus mampu mencari pokok persoalan yang ditulis, mencari referensi, menyiapkan outline. Penulis harus memiliki kebiasaan menulis apa yang dibaca, dilihat, didengar, dan dirasakan maupun dialaminya maupun yang dialaminya gitu. Kayak misalkan di lapangan tuh biasanya. Nah, sebelum kita mewawancarai apa yang ada di lapangan, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, kita akan membuat outline-nya juga gitu. Ada tahap penulisan. Nah, jadi setelah tahap pre-penulisan dilakukan tahap penulisan, yaitu dilakukan dengan membuat drive tulisan. Hal yang harus diperhatikan, gunakan bahasa Indonesia yang terkesan, sederhana, dan mudah dipahami. Jadi lebih baik titik daripada banyak koma. Nah, terus perhatikan perlengkapan subjek, predikatnya, gaya bahasa, pilihan kata, penataan paragraf, tanda baca, dan ejaan. Nah, terus 3 tahap pasca penulisan, yaitu setelah tulisan selesai, dilakukan editing, itu penyuntingan dari hasil tulisan tersebut. Terus revisi berkaitan dengan keamanan tulisan, pemakaian kalimat, bentuk dan pemilihan kata, pemakaian tanda baca, dan ejaan. Jenis-jenis artikel pengetahuan populer, artikel menuntun praktis, yaitu artikel yang memberi petunjuk gitu kalau yang itu. Terus ada artikel politik, artikel olahraga, artikel kebudayaan.
Resensinya tuh yaitu penilaian buku, ulasan buku, timbangan buku, pembahasan pembahasan, penilaian dan rekomendasi buku yang sudah diterbitkan. Strukturnya, identitas buku, judul, penulis, penerbit. Terus jumlah halaman, tahun penerbit, edisi, sama harga. Terus isi buku, bab, subbab. Saat itu juga pada pertemuan ke-9 juga Pak Adi tuh menjelaskan mengenai cara kita membedakan opini dan fitur di media massa ya. Nih, kalau yang biasa kita temuin nih, kalau di artikel-artikel online mengenai opini dan fitur itu pembedanya. Kalau opini adalah subjektif, kalau fitur adalah objektif. Kalau opini satu orang penulisnya, kalau fitur lebih dari satu orang atau tim redaksinya. Nah, kalau opini ada nama penulis di atasnya, nama si penulisnya. Nah, kalau sedangkan fitur itu nggak ada nama penulisnya. Terus kalau opini berdasarkan data dan fakta, fitur juga dengan fakta dan data. Terus kalau opini bersifat ilmiah juga ilmiah, sedangkan fitur sama ilmiah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida, Yurabun. Audio Jungle.